Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan pertama di minggu ini. Perdagangan di minggu ini cukup sempit karena adanya libur panjang di minggu ini. Dan kalau kita lihat memang dari market Amerika masih terus berada dalam zona galau karena menunggu berita atau kepastian tentang stimulus tambahan untuk paket coronavirus ini. Dan Dow Jones ditutup hari Jumat kemarin melemah tipis 0,1% atau 29,1 poin ke 28.336. Sebaliknya Nasdaq atau saham-saham teknologi di Amerika menguat 42,3 poin atau 0,37% ke 11.548. Sedangkan S&P 500 menguat 0,34% atau 11,9 poin ke 3.465. Berbeda dengan market Amerika yang berjalan mix, maka market Eropa semuanya berjalan searah dengan posisi hijau tebal semua. Dengan penguatan paling tinggi berada di FTSE 100 Index London. Indeks dari negara Inggris ini menguat 1,29% atau 74,6 poin ke 5.860. Disusul CIC Prancis menguat 58,3 poin atau 1,2% ke 4.910. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,82% atau 102,7 poin ke 12.646. Dan kalau kita lihat dari indeks dolar atau dolar indeks, maka saat ini dolar indeks kembali melemah 0,157 poin atau 0,17% ke 92,768. Ini tentu akan menjadi angin segar bagi bursa-bursa di seluruh dunia. Dan TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange kembali melemah cukup tajam 2,28% atau 0,42 poin ke 18,04 atau kalau dirupiahkan adalah 2.659. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika yang Anda bisa lihat daftarnya di Google, ternyata mengalami kenaikan 1,07% atau 0,2 poin ke 18,9. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi IHSG kita hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi bergerak cukup mix, di mana WTI oil atau minyak melemah 0,79 poin atau 1,94% ke 39,85. Sedangkan emas melemah 0,11% atau 2,2 poin ke 1905,2. Kemudian timah melemah 1,02% atau 190 poin ke 18.412,5. Sedangkan nikel melemah 190 poin atau 1,02% ke 15.607,5. Dan kalau kita lihat harga batu bara dan harga CPO justru bergerak berlawanan, di mana batu bara Newcastle menguat 0,43% atau 0,25 poin ke angka 58 untuk kontrak bulan Oktober. Di kontrak bulan November juga sama, terjadi penguatan 1,05% atau 0,6 poin ke 58. Sedangkan untuk CPO terjadi penguatan 0,36% atau 11 poin ke 3.027. Dan memang yang berbeda dari batu bara Newcastle tadi adalah batu bara Rotterdam, di mana ketika batu bara Newcastle berada dalam posisi plus, batu bara Rotterdam sebaliknya mengalami pelemahan tipis 0,09% atau 0,05 poin ke 56,7. Dan untuk kontrak bulan Novembernya melemah tipis 0,35% atau 0,2 poin ke 56,50. Dan kalau kita berpindah sejenak ke market Asia, di mana market Asia sudah dibuka di beberapa belahan negara, yaitu yang pertama indeks Nikkei 225 Jepang atau
Indeks dari Tokyo menguat 0,16% atau 36,91 poin ke 25.553,5 poin. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini, menguat 33,10 atau 0,54% ke 6.200,10. Dan indeks dari negara Korea, yaitu Kospi Seoul, menguat 6,09 poin atau 0,26% ke 2.366,90. Nah, kalau kita melihat dari apa yang kami sajikan pagi ini, maka komoditi yang bisa kita lihat adalah tentu saja batu bara dan CPO. Sedangkan untuk arah IHSG, karena kami melihat di penutupan market Eropa hijau cukup tebal, kemudian juga market Amerika cukup bergerak mix, tidak terlalu turun terlalu banyak, dan pembukaan market Asia yang juga hijau tipis, serta Edo yang berada dalam teritori hijau, kami melihat IHSG ada kemungkinan 52% berada dalam teritori hijau. Kenapa hanya 52? Sisanya yang 48 itu adalah hari Senin. Biasanya IHSG sering blind fly atau terbang buta, jadi tidak menganggap hasil-hasil yang ada di hari Jumat, gitu ya. Jadi tidak melihat indeks apapun yang terjadi dari Jumat, jadi seperti start sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat Dow Jones Index Future pagi ini juga berada dalam teritori negatif, yaitu minus 100 poin atau 0,35% ke 28.091,000. Dan ini akan menekan indeks Nikkei 225 Jepang yang merupakan mirror atau cermin dari Dow Jones Index Future. Sedangkan kalau kita melihat memang market Asia yang lain tidak terlalu mirip dengan Dow Jones. Jadi kesimpulannya bagi kami 52% berada dalam teritori hijau. Memang tipis sekali ya antara kemungkinan hijau dan kemungkinan merahnya. Demikianlah yang bisa kami paparkan mengenai market outlook hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.